semuanya, selamat datang di channel Rasa Kita, berbagi rasa lewat untaian kata. Kembali lagi, channel Rasa Kita akan nge-review beberapa karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, gimana dengan review novel bersama Rasa Kita di video-video sebelumnya? Kalau belum nonton, pastiin nonton dulu ya. Melalui Rasa Kita dengan nge-review buku, harapanku mampu mengajak teman-teman semuanya semakin gemar membaca. Yuk kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi milenial yang cerdas. Episode kali ini aku akan kembali nge-review salah satu novel inspiratif. Novel yang memberikan suguhan kisah perjuangan hidup dalam menjajaki dunia kerja. Oke, novel ini sekaligus menjadi novel berseri dari serial novel Kami Bukan karyanya J.S. Hayren. Seperti yang terlihat di layar video ya, aku akan nge-review novel Kami Bukan Jongos Berdasi. Nah, kira-kira bakal seperti apa ya kisah lanjutan dari para tokoh yang ada di novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini? Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Dukung terus channel Rasa Kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh loh, terima kasih. Novel berjudul Kami Bukan Jongos Berdasi merupakan novel seri kedua karyanya J.S. Hayren dari serial novel Kami Bukan. Novel dengan warna merah terang ini diterbitkan oleh penerbit Bukune pada tahun 2019. Di bulan Januari 2020, novel setebal 414 halaman ini telah memasuki cetakan yang kedua. Secara fisik, novel ini lebih tebal ya daripada seri pertamanya, yang novel kuning. Rencananya, novel Kami Bukan akan memiliki 4 seri nih teman-teman. Keren kan? Bakal sepanjang apa ya cerita dari tetralogi novel ini? Oh iya, aku juga ingin kembali berterima kasih kepada Kak J.S. Hayren yang sudah memberikan buku ini secara gratis dalam bentuk digital ya di awal pandemi. Jadi beliau membagikan novel kuning dan novel merah satu paket nih secara gratis melalui aplikasi Google Play Books. Masih sama dengan novel yang kuning, novel ini juga menggunakan alur maju. Pada bagian-bagian tertentu terdapat plot twist-nya gitu. Karena cerita dalam novel merupakan kelanjutan dari novel kuning. Jadi setelah kalian baca novel kuning baru cocok untuk lanjut ke novel yang ini, kayak gitu. Jika di dalam novel yang kuning itu kayak mengangkat kisah perjuangan sekelompok mahasiswa dalam meraih gelar sarjana, maka di novel merah ini masalah yang diangkat adalah persoalan dunia kerja yang harus dihadapi oleh para sarjana yang udah lulus dari bangku perguruan tinggi, kayak gitu. Jadi ceritanya akan nyambung ya dari seri yang pertama ke seri yang kedua. Namun serial novel ini bisa kok dibaca dari urutan manapun karena gak harus urut gitu, gak apa-apa bacanya. Penulis tetap menghadirkan tokoh yang sama. Beberapa tokoh memiliki karakternya juga tetap sama juga gitu. Ada pula yang berbeda, tapi permasalahan yang dimiliki dari setiap tokoh itu semakin kompleks untuk menyegarkan jalan ceritanya. Penulis juga menghadirkan tokoh-tokoh baru nih, jadi kayak lebih seru gitu untuk baca novelnya ya, supaya pembacanya juga gak bosen dengan aktivitas tokoh-tokoh yang lama hadir kembali di novel ini.
Kayak gitu teman-teman. Kemudian banyak juga kelanjutan yang dihadirkan oleh pengarang, terutama dengan kilas balik gitu para tokoh-tokohnya. Masih inget gak dengan tokohnya si Ogi? Nah, di novel ini Ogi dihadirkan dengan karakter yang berbeda, dari seorang yang mudah menyerah menjadi orang yang memiliki tekad sangat kuat banget ketimbang tokoh-tokoh lainnya. Sampai sini semakin membuat penasaran ya, kayak gitu. Selain itu ada pula nih kisahnya Sania sama Juwisa. Ada juga Randi yang berhasil membangkitkan emosi pembaca. Karena begitu membaca kisah beberapa tokoh tersebut, aku seperti benar-benar merasakan lika-liku kehidupannya. Gimana mereka survive di dunia kerja, gimana cara mereka semangat dan benar-benar pantang menyerah dalam menghadapi setiap cobaan. Itu ngebuat aku kayak benar-benar terkesan gitu. Terutama ketika Sania, Juwisa, dan juga Randi menghadapi persaingan ketat di dunia kerja. Mereka menjumpai kenyataan juga nih bahwa di dunia kerja itu benar-benar keras banget dunianya. Mulai dari yang ingin menjatuhkan sampai ada juga yang gemar mengadu domba antar karyawan gitu, atau dari karyawan ke atasan juga gitu ada. Memang dimanapun kita pasti akan menjumpai karakter pekerja yang demikian. Jadi seperti yang udah ada, yang udah digambarkan, menurut aku persaingan di dunia kerja ini benar-benar bisa digambarkan penulis di dalam novel itu dengan epic gitu. Benar-benar relate dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Di novel ini penulis juga tetap menyuguhkan quotes-quotes yang sangat membangun, menginspirasi, dan mampu membakar semangat pembacanya. Jadi di setiap bab cerita selalu diawali dengan quotes yang menggambarkan isi dari bab yang akan diceritakan itu tadi. Aku akan membaca salah satu quotes yang sangat nyentil banget ya, dan akan benar-benar menyadarkan kita supaya tidak terlena dan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Seperti apapun keadaan kita, harus tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Kayak gini nih quotesnya. Ada orang yang berhasil namun masih amatir dalam mengolah keberhasilan. Terlena, tidak hanya sesaat namun lama sekali. Terlena akan kesuksesannya itu. Ia lupa dunia terus melahirkan keberhasilan lainnya. Ada yang belum juga berhasil tapi sudah membangun mental profesional sejak ia belum berhasil. Kelak, saat berhasil, puji-puji tak melenakannya. Kritikan dan celaan tak menghempaskannya. Aduh, bener-bener ya quotes ini menyadarkan aku ketika aku ngebaca bahwa kita tuh harus bersyukur dalam keadaan apapun. Karena akan ada kalanya kita di bawah, kita juga bisa berhasil mencapai puncak gitu. Dimanapun kita berada harus bener-bener rendah hati dan selalu bersyukur. Seperti yang dialami oleh tokoh Ogi. Spoiler dikit ya, masih ingat kan Ogi dulu bisa dikatakan mahasiswa yang berkemampuan rendah, mudah putus asa, sampai benar-benar tidak memiliki gairah hidup. Namun saat ini Ogi lah yang paling bersinar di antara teman-temannya yang lain. Ogi sekarang berada jauh di depan, meninggalkan teman-temannya yang benar-benar dulu pernah meremehkannya gitu. Itulah kenapa kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun usaha orang lain. Dan harus tetap berbuat baik. Nah, semakin penasaran gak dengan cerita lengkap dari novel ini? Nah, boleh banget ya semuanya untuk segera membaca bukunya. Ada pula kisah inspiratif yang benar-benar gak kalah seru ya dari tokoh-tokoh yang lain. Kayak Juwisa, Sania, Randi, Arko, dan juga Gala. Masing-masing tokoh tersebut memiliki jalan cerita dengan lika-liku tersendiri. Namun dalam menghadapi lika-liku itu mereka tak kenal lelah. Mereka pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan.
meskipun orang-orang sekitarnya berusaha untuk menjatuhkan. Kisah-kisah itu yang membuat aku sangat suka dan juga merekomendasikan novel ini untuk dibaca. Dari beberapa tokoh yang aku favorit itu adalah tokoh Ogi dan Juwisa. Mau tahu nggak kenapa? Alasannya bisa teman-teman temukan setelah membaca langsung novel merah ini ya. Dari kisah-kisah perjuangan Ogi, pesan moral yang bisa dipetik adalah teruslah berlari, mengejar mimpi, hingga berhasil menggapai dan menggenggamnya dengan erat. Sekalipun jalanan terjal telah menjatuhkan langkah berkali-kali, atau mungkin dunia seolah membuat sirna mimpi itu. Intinya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Harus tetap fokus ke depan dan yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Maka masa depan yang bersinar itu akan segera kita miliki. Terakhir, aku akan membacakan satu lagi ya quotes-nya Kak J.S. Khairen yang tak kalah membakar semangat pembaca. Saat kau sudah kebas dengan kegagalan, saat itulah apa yang kau cari selama ini mulai tumbuh. Ini bukan rumus motivator. Gagal ibarat akar, dia akan tumbuh ke bawah dan terus menguat. Ketika sudah tiba saatnya, ia baru akan tumbuh ke atas. Setinggi apapun kelak tumbuhnya, takkan goyah karena akar kegagalan itu sudah begitu mencengkeram. Jadi aku sangat rekomendasiin ya novel ini untuk dibaca semua kalangan. Mulai dari siswa juga pejabat gak apa-apa deh, karena ini cocok banget untuk semua kalangan. Novel ini bisa didapatkan dengan kisaran harga 99.000 di toko-toko buku terdekat, atau membaca buku digitalnya melalui aplikasi Google Playbook karena belum tersedia ya di aplikasi Ipusnas. Google Playbook dapat di-download melalui App Store maupun Play Store. Namun berbayar ya dengan harga 49.500 atau separuh harga dari buku fisiknya. Oke, selamat membaca semuanya. Mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca. Terima kasih sudah mendengarkan review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalain ya. Sampai jumpa di review novel biru. Oke, selamat beraktivitas kembali.